Selamat malam. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Wela yang sudah bersedia memberikan waktunya kepada kami untuk mewawancarai tentang pengalamannya selama magang nih. Nah, sebelumnya Wela bisa perkenalkan diri dulu. Iya, halo guys. Makasih juga buat sebenarnya kita cerita-cerita aja ya. Iya. Sebelumnya, perkenalkan aku Ella Octavianda. Sekarang alhamdulillah sudah di semester akhir yang mana itu semester 6. Nah, nanti aku bakal cerita gimana pengalaman magang selama 5 bulan di kantor akuntan publik Heliantono dan rekan. Oke. Eh, Kalau boleh tahu, apa sih alasan Wela untuk memilih tempat magang tersebut? Sebenarnya pemilihan tempat magang itu kan emang udah dipilihan sama pihak jurusan ya, Fir. Tapi pas pengisian di awalnya itu kan kita bisa pilih mau pilih instansi pemerintah atau kayak KAP, tapi aku pilihnya KAP karena aku ngerasa KAP itu punya reputasi yang sangat baik, terutama di bidang audit, dan audit itu juga sangat relevan tentunya dengan materi yang kita dapat selama perkuliahan. Dimana audit ini kan udah include semua ya, kayak kita juga dapat akuntansi keuangan, akuntansi manajemen juga ada di sana kayak perhitungan materialitas. Jadi aku ngerasa sebagai mahasiswa akuntansi itu kayak kita bisa belajar langsung di lingkungan profesional di kantor akuntan publik tersebut. Mungkin itu ya alasan pemilihan kapnya. Oke. Nah, lalu apa harapan Wela sebelum mulai magang di kantor KAP tersebut? Sebelum mulai magang itu sebenarnya harapan utama aku pas sebelum magang itu ya aku cuma berharap kayak semoga lingkungan kerjanya positif. Aku belum mikir yang kayak semoga kerjanya gampang, belum sampai mikir ke sana karena cuma berharap lingkungan kerjanya positif karena aku mikir kayak sebenarnya lingkungan kerja itu penunjang semua pekerjaan kita di kantor ya. Kalau lingkungan kerjanya positif, aku ngerasa kerjanya bakal lancar dan aman juga sih. Karena kan di kantor itu kerjanya juga tim ya. Mungkin itu. Oke. Gimana Nurul? Apakah ada yang ditanyakan? Uh, izin lah aku mau nanya. Nah, waktu pertama kali magang itu, pertama masuk perusahaan itu gimana perasaan Wela sama mulai magang? Saat awal di hari pertama masuk itu ya, sebenarnya juga deg-degan. Apalagi kan kita pasti mikirnya aneh-aneh ya. Kayak gimana sih ekspektasi karyawan di sana sama kita. Awalnya deg-degan dan juga canggung banget ya, apalagi di hari pertama itu juga aku kebetulan langsung ketemu sama bosnya langsung. Tapi alhamdulillah bosnya juga welcome dan karyawan di sana juga ramah-ramah banget seniornya. Karena kebetulan di sana itu kan kami cuma satu tim juga di sana, jadi orangnya nggak banyak. Aku ngerasa juga orangnya baik-baik di sana. Kalau boleh tahu itu berapa orang ya Wela timnya? Tim di sana itu ada, seniornya ada 3, terus seniornya ada 4, yang pegawai di sana, yang staff di sana, terus ada 2 anak magang, yang satu aku, yang satu lagi anak di Universitas Karawang, sama yang satu bosnya, berarti itu ada 6, 7 sama bosnya. Oke. Berarti dari perwakilan kampus kita cuman Wela doang ya di sana? Iya, awalnya lain. itu berdua. Kan kantor yang Bapak Helian Tono dan rekan ini kan ada AP-nya ya. Nah, aku AP-nya itu Bapak Widya Nugrahanto. Tempat Bapak Widya ini kan baru pertama kali MOU ya. Jadi baru di angkatan ini yang baru masuk ke kantor itu. Jadi awalnya itu kan ada 2 orang. Cuman pas di hari pertama kami ke kantor itu kan ngomong langsung sama supervisor timnya ya. Terus supervisornya mindahin 1 orang ke kantor yang lain, tapi masih bagian dari Heliantono.
Tapi dipindahin, jadi akhirnya aku cuma sendiri dari PNP di sana. Oke. Silakan Nurul kalau ada yang tanyakan lagi. Nah, menurut Wela ada kesannya nggak pas pertama kali masuk lingkungan kerja tempat magang itu, maupun kesan baik atau kesan buruknya? Kesan pertama ya, Iya. jujur ya, awal masuk kantor itu aku juga kaget. Harapannya kan kita mikir kerja di kantor orangnya rame ya, kayak gedungnya tinggi. Tapi jujur di sana itu sepi banget. Ditambah kan cuma 7 orang ya, cuma terdiri dari satu tim juga. Dan apalagi di Kak Heliantono dan rekan ini kan setiap partnernya itu dia punya kantor masing-masing. Ibaratkan kalau kita bilangnya sih workshop masing-masing ya. Dan di setiap workshop itu rata-rata dia cuma punya satu tim. Kalaupun dia punya project besar itu bisa digabung antara 2 atau 3 partner itu. Jadi nanti digabung jadi 3 tim gitu. Tapi meskipun kantornya sepi, tapi aku ngerasa orangnya baik, bosnya ramah. Jadi lingkungannya terasa aman dan nyaman aja sih. Walaupun sepi-sepi dikit. Berarti kesannya oke ya. Oke. Kalau pertama kali Wela beradaptasi sama lingkungan kayak gitu tuh minggu awal tuh gimana? Sama magang? Minggu-minggu awal itu masih canggung, masih malu-malu juga sih. Dan aku juga awal minggu-minggu awal itu bisa dibilang juga pendiam juga sih di kantor. Kalau nggak diajak ngobrol ya aku diam. Tapi orang kantor itu masih yang kayak berusaha ngajak ngobrol, walaupun dia cuman kayak nanya apa aja sih kayak budaya di Padang. Di Padang ada makanan ini enggak? Dia paling nanya cuman kayak bahasa ininya di Padang apa sih? Walaupun cuman ngajak ngobrol kayak gitu, tapi dia masih kayak dia bilang nggak usah malu ya di sini. Kita kerjanya bareng-bareng kok. Kita sama-sama aja kok di sini. Yang penting kita kompak aja gitu sih kalau dari mereka ya. Oke. Kan bisa dilanjut Rifa. Oke, nah sekarang kita kerja dan tugas yang Wela jalankan di sana nih. Nah, tugas apa aja sih yang biasanya Wela kerjakan selama magang di KAP tersebut? Sebenarnya selama magang itu aku dikasih kerja itu mencangkup 3 bidang. Kemana itu audit, accounting service, dan juga aku juga dikasih sedikit-sedikit pekerjaan mengenai pajak. Nah, untuk accounting service ini kayak penyusunan laporan keuangan klien. Jadi misalnya contohnya aku kan punya klien itu di mana dia perusahaan dagang. Jadi ntar tiap bulannya klien bakal ngasih data. Jadi aku ya kayak kita nyusun laporan keuangan ntar dari bukti transaksinya, lalu kita catat transaksinya hingga ke laporan keuangan itu nyampe ke laba rugi. Dan untuk pekerjaan accounting service ini sebenarnya pekerjaan yang sering banget aku kerjain selama magang 5 bulan itu. Mungkin dari bulan-bulan awal aku emang dikasih accounting service karena pada saat magang itu emang kebetulan klien accounting service-nya ini banyak. Tapi laporan keuangan yang disusun itu masih terbilang sederhana juga karena kan dari input transaksi. Karena kan cuma perusahaan dagang ya, jadi nggak ngitung HPP-nya juga, cuma pakai data dari mereka, lalu lanjut ke neraca, terus pakai kertas kerja neraca lajur, lalu di akhirnya laba rugi. Biasanya kayak gitu untuk accounting service. Oke. Kalau untuk audit nih, untuk audit kan aku jujur emang audit emang itu sih emang agak kurang kerjaan di sana, emang jarang dikasih. Untuk audit ya kayak kita minta bukti transaksi, emang ngerjain kertas kerja, emang lingkup itu sih kalau audit. Cuman kan kita belum, kalau magang itu kan belum benar-benar ngolah data dari nol ya. Paling yang sering itu aku cuma ngerjain kertas kerja. Kalau untuk pajak itu aku pernah diminta untuk rekap juga, rekap pajak, sama aku diminta juga buat itu, hitung itu tarif PPh 21 buat orang pribadi. Mungkin itu sih kalau untuk kerjaan selama magang. Oke, berarti di antara ketiga yang tugas Wela kerjakan tuh dari accounting service, audit, ataupun pajak, itu yang paling sering itu accounting service ya? Iya, accounting service. Itu mungkin hampir 3 atau 4 bulan deh. Kayaknya aku megang accounting service. Cukup lama juga ya?
Iya, heeh. Kalau boleh tahu tuh seberapa sulit Wela, atau biasa aja atau gimana? Sebenarnya accounting service kan rata-rata gitu ya, kliennya perusahaan dagang. Sebenarnya menurut aku pas di awal ya mungkin agak tricky dikit ya, tapi setelah dikerjain secara berulang itu sebenarnya enggak juga, karena transaksi itu kan dia cuma seputaran itu ya, ntar di bulan berikutnya pasti ada transaksi di bulan sebelumnya kan. Iya, iya. Dan laporan keuangannya juga sederhana juga. Oke. Jatva. Oke. Nah, berarti di antara ketiga pekerjaan yang Wela kerjakan, baik dari accounting service, audit, ataupun pajak, yang mana yang paling disukai itu? Sebenarnya yang disukai itu Dan audit. kenapa? Oke, kenapa Aku dong? sukanya audit, tapi dapat audit itu jarang. Tapi sekali dapat itu, senangnya audit itu kan kita bisa keluar ya, langsung ke kliennya. Kita nggak kerja di kantor, kerjanya langsung di klien. Dan pas pertama kali aku ke klien itu alamatnya di Sunter, Jakarta Utara. Itu kliennya juga ramah banget dan nggak mempersulit minta data juga sih kliennya di sana. Jadi aku senangnya tuh audit, tapi jarang dapat selama magang. Oke. Nah, selama magang itu Bella pernah melakukan kesalahan nggak saat kerja? Terus gimana sih atasan Bella merespon kesalahan tersebut gitu? Kalau kesalahan sih pernah ya. Mungkin aku contohinnya ke accounting service yang bidang yang paling sering aku kerjain juga. Pas awal-awal itu kan aku juga pernah ngakuin kesalahan itu, misalnya kayak contoh input transaksi, misal kayak salah jurnal gitu loh. Aku juga awalnya juga malu bertanya, jadi aku cuman, dia kan dia ngasih chart of account-nya ya. Jadi chart of account itu juga menyesuaikan sama bentuk perusahaannya, bentuk usahanya. Jadi kalau ada yang salah itu kan aku nggak ngelapor, aku kayak bingung nih, aku kan manggilnya Mas ya sama seniornya, kayak PIC-nya. Aku nggak nanya, Mas ini gimana, aku cuma ya udahlah di jurnal gini dulu aja gitu. Tapi pas di akhir bulan itu kayak kan harus dilaporin nih, udah nih kerjaannya udah gimana, kan emang di review nih sama seniornya. Kayak tanggapan dia juga supaya personal team juga sih, tanggapannya itu sih sebenarnya kalau di kantor tuh ya seniornya, mereka itu sebenarnya dia nggak punya ekspektasi apa-apa loh sama anak magangnya. Kayak walaupun kita masuk dengan IPK tinggi, tapi mereka itu bahkan prinsipnya kayak gini, Kak, walaupun kampus sudah ngajarin, senior itu bakal tetap ngajarin kita. Jadi kalaupun aku bikin kesalahan, dia bilang, ini salah nih Wel, seharusnya ini gini gitu kan. Ntar dia evaluasi, seharusnya gini, ntar ya udah di bulan berikutnya kita rubah. Kalau ada yang salah sih sebenarnya dia negurnya baik-baik, dan aku ngerasa itu nggak ngerusak mental sama sekali sih. Jadi bulan-bulan berikutnya kayak aku udah beraniin diri buat tanya, jadi kayak selalu tanya sih, karena kan di ruang kerjanya juga nggak besar ya, jadi kayak cuma perlu lihat belakang, tanya ini gimana, ini yang maksudnya transaksi ini gimana, ada buktinya nggak, kayak gitu. Kalau mengenai tanggapan atau respon dia bakal respon dan evaluasi baik-baik kesalahan dari kerjaan aku sih, gitu sih guys. Wah, enak ya dapat atasan yang support. Nah iya, bahkan kita kan udah belajar itu ya, accurate. Nah jadi kan accounting service ini aku ngerjain 2 versi, aku juga kerja di pakai accurate dan juga pakai Excel. Bahkan accurate ini kan aku udah bilang, aku udah belajar ini kok di kampus, udah diajarin dari awal sampai, kita kan belajar dari awal sampai akhir kan, sampai semuanya gimana cara hapus transaksinya. Dia bakal tetap jelasin lagi pas di awal, dia ngasih tugas ini datanya, terus inputnya kayak gini, dia ngajarin, tetap diajarin. Bahkan pakai atlas pun dia ngajarin lagi. Walaupun aku udah bilang kayak, aku kalau ini aku udah belajar Mas di atlas gitu, tapi tetap diajarin lagi. Waduh, enaknya dapat ya atasan yang support ya. Nah, mungkin karena itu juga kali ya, mereka belum yang terlalu tua juga sih di kantor itu, yang mungkin yang tua itu cuma bosnya doang. Oh gitu. Ya masih tahun 95 ke atas lah. Oke.
Terus apa sih yang Wela pelajari dari pengalaman tersebut? Ikut dari itu aja kali ya, dari pengalaman untuk kesalahan itu ya. Dari pengalaman itu tentunya aku belajar buat hati-hati lagi ya, apalagi untuk kita kan mainnya sama angka ya, apalagi itu real, Betul. dimana salah input aja kan itu berakibat fatal sama laporan klien kan. Jadi aku juga belajar kayak nggak usah malu bertanya, daripada kita bingung kan mending tanya, daripada kayak bingung sendiri ntar kita mikir ya udahlah ini aja gitu, daripada salah ke laporan akhirnya ntar yang bakal direvisi itu dari awalnya, dari jurnalnya hingga ke laba ruginya. Jadi jangan malu bertanya aja sih. Oke, gimana Ruh? Apakah masih ada pertanyaan lain? Ada dong. Nah, kalau selama magang itu kan ada nggak ilmu-ilmu yang dipelajari selama di kampus itu mungkin kurang untuk selama magang gitu, Bella? Atau misalnya udah cukup yang dari kuliah yang sudah kita pelajari di kampus itu untuk magang? Oh, kalau ilmu yang di kampus aku merasa sih banyak juga yang mata kuliah yang relevan. Contohnya kayak akuntansi keuangan. Kayak itu juga praktek software. Itu benar-benar aku merasa kayak bermanfaat banget. Apalagi kan di Liantono ini dia masih yang nyediain jasa accounting service-nya ya. Tapi ada juga beberapa akap yang emang udah nggak nyediain jasa itu lagi. Dia emang khusus ke audit. Tapi di sana dia masih nerima banyak klien dari accounting service, dan aku ngerasa kayak mata kuliah akuntansi keuangan akurat itu benar-benar bermanfaat sih. Pajak juga, audit prakteknya, dan apalagi di audit kan kita pernah dikasih tugas lapangan juga ya, bikin ya walaupun itu kayak masih ngarang kan, masih bikin perusahaannya sendiri, angkanya sendiri, laporannya sendiri, tapi itu benar-benar manfaat. Kayak kita bisa menganalisa loh, aku pernah kayak gini loh gitu. Jadi kayak aku bandingin nih sama universitas yang temen aku di kantor yang anak magang juga ya. Mereka kan bukan vokasi ya. Jadi mereka cuma dapat teori, bahkan akurat aja mereka nggak dapat. Dan yang bikin aku kayak bangga gitu gini loh. Kan aku ngejelasin nih. Dia kayak gini loh, ntar dia kayak gini pakai akurat. Dia bilang kayak gini loh. Kok kamu bisa tahu gitu kan? Terus aku jawabnya gini, ya kan aku belajar ini di kampus. Itu bikin bangga loh. Setidaknya kayak PNP ngajarin itu loh, sedangkan universitas di kota besar mereka nggak belajar itu. Jadi itu sih sebenarnya yang bikin bangga juga kuliah di Poli ya. Berarti materi yang selama di kampus tuh membantu banget ya berarti buat iya magang. Ada nggak kira-kira materi yang menurut kamu tuh kayak kayaknya ini harus dipedalamin belajarnya deh buat diajarin dari dosen ke mahasiswa gitu? Iya. Karena kan ada sih sebenarnya kata Bu Oci itu kan nih, orang anak-anak magang kemarin itu ada tuh yang nggak diajarin ini tapi ternyata di magang malah keluarnya ini. Iya. Ada nggak kira-kira? Ada sih di audit nih contohnya. Ternyata KKP yang kita kerjain di KAP itu lebih rinci loh daripada yang kita belajar di kampus. Di kampus itu kan cuma terdiri kayak dari akun kas, piutang, aset tetap, utang, cuman gitu kan. Sedangkan kalau di kantor nih, di tempat aku magang aja kali ya, kayak piutang. Ntar piutang itu ada rinciannya lagi, ntar ada piutang usaha, piutang ini, piutang itu emang banyak. Ntar utangnya juga dirinci lagi, bahkan ada KKP modal juga, KKP beban administrasi, beban-beban itu juga dikelompokin lagi KKP-nya. Bahkan yang agak sedikit bingung itu ya sebenarnya KKP pajak. Kan kita nggak diajarin ya KKP pajak. Apalagi di KKP pajak itu semua rekap, semua SPT itu harus ada di KKP itu. Supporting schedule sih kalau dibilangnya supporting schedule, di mana SPT itu kan dikasih sama kliennya. Nah kita harus rekap di sana, tapi kita kan nggak dapat KKP pajak ya, mungkin agak kurang familiar. Mungkin kemarin itu bagi aku KKP pajaknya. Terus mata kuliah yang kurang juga di pajak juga sih sebenarnya yang agak kurang. Karena kan kebetulan di pajak itu kan aku dimintanya cuma buat ngitung PPh 21 ya. Dan PPh 21 itu aku lumayan familiar daripada PPh yang lain. Jadi untuk PPh yang lain mungkin masih agak bingung ya. Tapi sekarang sih diajarin sama seniornya, tapi emang nggak dikasih tugas
yang besar buat ngerjain itu. Dan juga di pajak itu kita nggak dikasih itu kan, dikasih kenal sama Cortex kan. Aku kayak di kantor itu sampai bosnya bilang kayak, "Yola besok coba aja ambil privat pajak gitu loh, coba." Kalau nggak salah A1 apa ya, dia kan ada kelasnya ya A dan B, terus ada C juga kan kalau di privat pajak. Nah dia mintanya kayak coba aja yang A sama B dulu gitu. Sedangkan temen aku yang satunya lagi yang sama-sama magang juga di kampus dia itu, dia punya itu apa sih nama organisasinya yang baru itu loh guys, Apa? Tech Center. Oh, Tech Center. Nah kita kan baru ada ya. Iya. Sedangkan di yang universitas yang itu teman aku itu dia udah ada, dia juga anak Tech Center, jadi dia nyediain privat pajak sekalian belajar pakai Cortex itu. Jadi dia sempat diminta sama senior itu nginput data-data orang pribadi ke Cortex, tapi aku nggak pegang karena aku nggak tahu gimana bentukan Cortex aja, aku belum pernah kan. Jadi kayak aku kalau bisa nyaranin ke kampus, coba deh ngajarin mahasiswanya pakai Cortex, bikin akun Cortex. Jadi kalau bisa kayak nggak cuma hitung teori aja, tapi mahasiswa juga bisa input ke Cortex. Mungkin itu sih untuk saran-saran beberapa mata kuliahnya. Nah, biar mahasiswa tuh yang mau magang ini, biar mereka tahu tuh yang mata kuliah yang paling bermanfaat selama magang itu berarti kayak pajak, audit, akurat, terus apa lagi? Ya, well. Akuntansi keuangan juga. Berarti 4 ya? Iya, kalau dari based on pengalaman aku sih itu ya, akuntansi keuangan, terus softwarenya. Excel juga sih, Excel. Karena aku masih kerja pakai Excel juga ya. Iya. Pajak, audit, kayaknya itu bermanfaat banget. Oke. Kira-kira dari mata kuliah itu tuh ada nggak yang berbeda selama diajarkan di kampus dengan yang Wela kerjakan di magang gitu? Bedanya tuh beda banget gitu. Sebenarnya nggak ada yang terlalu berbeda ya, rata-rata itu sama. Cuman mungkin ada beberapa istilah atau hal baru yang belum pernah kita lihat di kampus, tapi kita baru lihat di tempat magang gitu loh. Kayak akun contohnya gitu. Iya, aku sebenarnya selama kuliah itu ya walaupun kita udah kerjain modul, tapi aku belum sefamiliar itu loh sama SPT. Kan dia ngasih, kalau itu kan ngasih SPT 21, unifikasi sama PPN kan. Ntar kita ngerekap itu. Sebelumnya aku ngerasa kurang familiar sama SPT-nya, tapi setelah magang ini karena udah biasa lihat kali ya. Jadi udah familiar. Oke, berarti selama mengatasi yang nggak pernah, yang baru-baru itu tuh berarti Wela tanya terus sama senior ya Wela? Nah iya, berusaha bertanya aja sih. Oke, berarti tipe senior Wela ini yang welcome berarti ya, bukan yang menyusahkan Iya, gitu? dia welcome. Mungkin karena dia masih Gen Z kali ya. Itu kebetulan PIC aku itu masih Gen Z juga, tapi emang udah berkeluarga dia. Tapi dia kayak jangan malu ya buat tanya kalau misalkan dia ngasih kerja nih, dia nanti kerjanya kayak gini ya, ntar kalau ada apa-apa tanya aja gitu. Dia emang langsung warning dari awal. Oke. Mungkin Nafifah bisa lanjutin. Oke. Nah, kalau untuk tantangan dan hambatan nih sama magang, apa sih tantangan terbesar yang Wela hadapi selama magang? Tantangan terbesar. Soalnya nggak ada juga sih tantangan terbesar yang aku hadapi selama magang. Kayak aku cuma berusaha buat, sebenarnya kuncinya jangan malu bertanya aja sih sama senior. Terus mau belajar juga, karena kan kita masih sama-sama belajar juga ya dari senior kalau di kantor. Belajar dari pengalaman mereka aja sih. Kalau untuk tantangan terbesar sebenarnya nggak ada. Kalau untuk tantangan. Oke. Terus Wela pernah nggak sih merasa kayak nggak percaya diri gitu di antara para rekan atau tim Wela? Boleh nggak ceritakan? Untuk rasa nggak percaya diri itu pernah banget ya, apalagi tuh di awal-awal magang kan. Aku itu kayak ngerasa nggak percaya diri loh sama apa yang udah aku kerjain.
kayak buat ngelapor kalau aku udah selesai nih ngerjainnya, buat cuma ngelapor itu sama senior aja itu masih ragu banget gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, kayak kan dari seniornya juga welcome banget ya, jadi aku berusaha buat nggak takut walaupun kadang nggak sesuai ekspektasi senior ya. Jadi seiring berjalannya waktu kayak aku ngerasa semuanya kan baik-baik saja, mungkin itu sih. Oke. Nah, terus pasti kalau kita bekerja tuh pasti ada tekanan gitu kan. Nah, terus gimana sih cara Wela menghadapi tekanan pekerjaan itu atau target yang diberikan gitu? Awalnya ya untuk menghadapi target, misalkan kayak penyusunan laporan keuangan atau aku juga pernah nih ngerekap itu draft pajak buat klien. Itu kebetulan kliennya itu emang artis juga kan. Kebayangkan pengeluaran artis seberapa banyak. Jadi Artis? iya dia artis. Wow. Siapa itu, boleh spill nggak? Nggak boleh dong. Aku aja nggak tulisin loh di laporan keuangan. Karena emang Artis nggak ya? dibolehin sama kantor aku nggak ngebolehin. Iya ya. Dia Nah, jadi kan privasi aku ya. sempat ngerekap semua penerimaan, pengeluaran dia selama 5 tahun. Bayangin dari tahun 2020, di mana waktu itu kan tenggat pelaporan di tanggal 30 April ya. Itu kami sampai lembur, ya masih normal sih, masih lembur sampai jam 10 malam. Itu ngerasa kayak cukup menegangkan dan juga deg-degan, di mana biasanya kalau di kantor itu ya bosnya datang tiap hari. Jadi kami deg-degannya tiap hari. Karena bosnya itu tipikal yang kayak, dia lumayan perfeksionis, sebenarnya bagus kan, apalagi untuk di kantor akuntan. Jadi apalagi pas yang udah mau hampir 30 April itu, bosnya juga nungguin kami kerja itu emang sampai malam. Tapi dari tekanan itu kayak aku cuman mencoba buat ini loh, buat ubah sudut pandang. Jadi kayak kita coba belajar dari tekanan itu buat ngelatih mental, sehingga kita mempersiapkan mental untuk bisa kerja di lingkungan profesional. Jadi untuk cara aku menghadapi tekanannya dengan menjaga komunikasi tentunya ya sama tim, berusaha terbuka juga dengan supervisor dan auditor seniornya. Nah, kalau targetnya ini udah diberikan sangat padat, dan kalau aku merasa ada kendala nih, misalnya aku langsung nih konfirmasi sama seniornya, langsung ditanya aja, kayak apalagi kan itu udah mepet juga ya. Jadi aku juga berusaha buat nggak ragu untuk konsultasi dan minta arahan dari senior. Karena tekanan di tempat kerja itu kan sebenarnya hal yang wajar ya, apalagi di dunia profesional, apalagi udah mau sampai deadline gitu. Nah, jadi aku tahu kalau di dalam tim itu mereka kan sangat suportif. Jadi aku cuma berusaha untuk mendengar dan meminta bimbingan mereka supaya tetap tenang, dan itu juga sebenarnya memotivasi juga sih buat kita ngejar targetnya. Karena aku ngerasa tim di kantor itu juga mereka nggak yang mikirin diri sendiri, gimana caranya kerjaan biar cepat selesai juga kan. Misalkan nih, di kantor aku itu kan ada 2 konsultan pajaknya ya. Pas sudah mau hampir 30 April itu kan yang dikejar-kejar banget kan mereka berdua ya, tapi anggota yang lain itu tetap berusaha buat bantu, walaupun ibaratnya mereka masih berusaha belajar pakai Cortex gitu loh. Tapi kami kerjanya sama-sama, walaupun konsultannya cuma 2, berusaha buat nyelesain bareng-bareng satu tim. Jadi aku ngerasa timnya suportif banget. Oke. That's good. Terus ada nggak sih situasi tersulit banget yang pernah Wela alami selama magang gitu? Nah, terus gimana cara Wela menghadapi situasi tersulit itu? Situasi tersulit sama magang sebenarnya nggak ada juga sih. Karena alhamdulillahnya aku mendapat lingkungan kerjanya baik, dan lingkungan di sekitar kosnya juga orangnya baik-baik. Dan aku ngerasa aman juga kan, karena ini kita bicara kantor aja kali ya. Di kantor itu aku ngerasa kunci dari dunia kerja itu kan lingkungannya ya.
Kalau lingkungan positif, dan rekan kerjanya suportif, dan aku yakin sih kerjanya bisa lancar, dan nggak ada situasi yang nggak bisa dilewati, nggak ada masalah yang nggak ada solusinya. Kalau lingkungannya positif. Oke, gimana Nurul? Apakah ada pertanyaan yang lain nih untuk Wela? Kalau yang aku tangkap dari tadi kan lingkungan Wela tuh bagus ya, orang-orangnya kayak supervisornya ataupun karyawan lainnya itu tuh tim Wela tuh best lah gitu ke Wela kan. Nah, pengalaman interaksi yang paling berkesan sama magang buat Wela tuh apa? Selama di tim gitu. Pengalaman interaksinya. Ya, yang paling berkesan banget. Interaksi sama klien kali ya. Kan aku juga jarang banget ke klien. Kayaknya baru ke klien itu kayaknya belum nyampe 5 kali sih. Kayaknya 3 kali udah. Jadi aku ngerasa setiap ke klien itu adalah hal yang berkesan. Karena aku mau banget ke klien, Mbak. Bayangin deh, di bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, aku nggak ke klien sama sekali. Aku baru ke klien itu udah di bulan April kemarin. Jadi aku ngerasa kayak ke klien itu wow banget. Akhirnya cerita yang cuma bisa aku dengar dari teman-teman, aku bisa ngerasain gimana ke klien, komunikasi sama kliennya, kayak ngecek di lingkungan sananya juga. Jadi aku ngerasa segala yang aku lewati di klien itu berkesan. Mungkin itu sih. Sama bertemu klien itu mungkin boleh dikasih tahu gimana sih sikap yang bagus untuk bertemu klien gitu ya, dari Wela sendiri gitu. Kalau ke klien itu kan ini kita nih sebagai junior. Kalau aku pas ke klien itu kan aku kebetulan juga sama seniornya 2, anak magangnya 2, sama bosnya 1. Pas di hari pertama itu kan meeting dulu ya, bicarain gimana profesional operasional perusahaannya klien tersebut kan. Kita bicara dulu nih, ntar kayak dari pihak kliennya juga nunggu dari jajaran semua petinggi di sana kan. Ntar dia ngejelasin kayak usahanya gini loh, kami ngarepin laporannya itu selesainya, kebetulan aku juga dengar mereka kayak bilang kalau bisa laporannya selesai di bulan ini ya, mereka bilang kayak gitu sih. Tapi sebenarnya yang perlu kita jaga di klien itu sih, aku nyampe di sana kayak ya kita bersikap selayaknya kita staf di sana. Karena kayak kalau ditanya udah berapa lama kerja, ya bilang aja kalau kita staf di sana, kerjanya baru sebentar, baru mungkin bisa bilang kayak setahun atau beberapa bulan. Penting ramah dan tutur katanya juga perlu dijaga sih sebenarnya kalau di klien. Apalagi klien aku itu kan kebetulan itu kantornya, perusahaannya juga udah lama, dan semua karyawannya kebetulan itu udah generasi, bilangnya mungkin vintage kali ya. Emang udah berumur semua. Mungkin karena kondisi usahanya juga kali ya, jadi mereka nggak bisa ngerekrut karyawan baru. Mungkin itu sih kalau untuk apa? Lanjut. Mungkin kalau untuk yang perlu etikanya, penting sopan santun, tutur katanya juga perlu dijaga sama klien, gitu aja sih. Jadi tapi kalau ada yang bingung, kita kan sebenarnya kerja di klien itu dituntun sama seniornya ya. Kita kayak seniornya bilang kayak coba dia minta data ini gitu. Tapi kalau aku ya di kantor itu kayak misalkan nih kita ngelakuin stok opnam atau cek fisik aset tetap itu masih didampingi sama senior sih. Kalau penampilan untuk bertemu klien itu menurut Bella ada ininya nggak, aturannya nggak? Oh iya, itu sebenarnya tergantung kantor. Kan aku pas hari masuk kantor pertama itu aku nanya, kalau di kantor ini aturan berpakaiannya gimana gitu kan. Jadi mereka bilang kayak, kalau kita bebas aja sih, yang penting sopan. Aku nanya, kan aku dengar juga nih dari temanku kayak, kita ke kantor nggak boleh pakai jeans loh gitu. Tapi aku tanya, boleh pakai jeans nggak Pak gitu kan? Boleh kok, tapi kalau ke klien baru kita formal gitu. Tapi kalau ke klien itu biasanya kita bakal diinfoin H-1-nya. Jadi kita bisa prepare dulu nih gimana pakaiannya besok. Gitu sih.
Tapi ada kok kap yang emang harus ngatur cara berpakaian staffnya. Bahkan ada juga yang nggak boleh pakai sneakers. Tapi aku masih boleh. Waktu kalau boleh tahu nih, waktu awal-awal magang itu pas mau magang itu kita dites lagi pengalaman apa sih pemahaman kita apa gimana atau ya enggak? Kan sesuai perusahaan juga itu. Oh iya, itu sesuai perusahaan juga. Aku pas awal masuk itu kan nggak dites apa-apa, tapi kita ngisi format. Jadi di kantor aku itu udah nyediain format kayak form pendaftaran gitu loh. Tapi Hamin berapa ya sebelum ke Jakarta itu mereka ngasih aku soal-soal buat nguji pemahaman akuntansi, pemahaman pajak dan juga auditnya. Sebenarnya sih kalau dari PIC-nya bilang sebenarnya sih saya mau ngasihnya soalnya pas kemarin kamu udah di sini. Tapi saya mikirnya makan waktu juga, ya udahlah pas masih di Padang dia ngirimin soal. Tapi dia kalau aku lihat dari temen aku yang magang juga di sana ya, dia emang dites langsung di sana. Sebenarnya prosedur dari tempat aku magang itu, dia emang ngetes kemampuan mahasiswanya, anak magangnya gitu. Menurut Wela sulit nggak tesnya? Enggak sih, kalau dari seingat aku ya, misalkan kayak di soal 1 dia ngasih soal, misalkan PTA melakukan penjualan pada tanggal ini segini, terus apa jurnalnya itu kan kemampuan akuntansinya ya. Terus kemampuan auditnya kayak standar audit apa aja yang kamu ketahui. Jadi aku benar-benar bikin apa yang aku tahu. Jadi kayak berusaha ngejawab soalnya tanpa bantuan Google ataupun AI. Karena dia benar-benar uji kemampuan kita kan. Tapi untuk soalnya nggak susah. Kalau itu ada kriteria harus lulus skornya nggak Wela di tes itu? Oh, enggak sih sebenarnya. Apalagi kalau kita kan MOU ya. Masa kita udah dicalonin ke kantor tapi ditolak, kayaknya nggak mungkin nggak sih? Atau ini cuman mungkin untuk ya kayak Wela bilang tadi kan melihat kemampuan dari anak-anak magangnya. Oke. Kita balik lagi ke yang interaksi lingkungan kerja tadi ya. Menurut Wela budaya kerja di tempat magang itu sesuai ekspektasi Wela apa enggak? Budaya kerjanya sesuai banget. Sesuai banget. Berarti ekspektasi Wela itu terpenuhi ya. Iya, untuk lingkungan kerjanya iya. Oke, Viva, mungkin bisa lanjut. Oke, kita bahas tentang pengembangan diri dan kompetisi nih. Menurut Wela nih, keterampilan apa sih yang paling berkembang selama magang sama Wela? Selama magang, sebenarnya kan tujuan kita dari magang itu supaya keterampilan teknis dan non-teknisnya berkembang ya. Kalau dari sisi keterampilan teknis atau hard skill, itu aku ngerasa kayak melalui prosedur audit substantif yang pernah aku jalanin atau dari kerjaan-kerjaan yang udah dikasih, itu kayak benar-benar aku ngerasa peningkatan dari pemahaman aku mengenai teori-teori itu benar-benar meningkat sih, karena kayak mungkin di kelas kan kita cuman ada beberapa mata kuliah kan kita cuma dapat teorinya aja ya, tapi sedangkan kalau kita dikasih kerjaan itu kan kita benar-benar bekerja sama angka, lagi itu angkanya real. Kalau dari sisi non-teknisnya atau soft skill-nya, aku ngerasa kemampuan analisis data dan juga ketelitian itu jauh lebih terasa lagi sih, karena kan dalam dunia akuntansi dan audit itu kan kalau salah satu angka aja atau satu dokumen yang terlewat itu kan bisa mempengaruhi hasil draft laporan keuangan klien. Mungkin itu sih kalau untuk keterampilan sama magang. Ya, terus menurut Wela, apakah selama magang itu mengasah skill komunikasi Wela enggak? Kemampuan komunikasi aku ngerasa mengalami perubahan juga sih dan peningkatan yang cukup signifikan juga, karena sebelum magang mungkin kita cenderung komunikasi di lingkungan akademik aja, yaitu mungkin sesama mahasiswa dan juga sama dosen. Tapi setelah magang kayak
aku bisa belajar cara komunikasi yang secara profesional itu gimana. Jadi selama aku bisa belajar gimana bisa menyampaikan pendapat atau mengkonfirmasi data jika ada yang kurang. Namun kita masih tetap pakai bahasa yang sopan dan tapi lugas kan. Gimana kan kita nanyain soal data nih. Tapi aku masih intinya sih kita bertanya dengan percaya diri dan yakin apa sih maksudnya data ini gitu kepada senior, dan senior juga aku yakin mereka juga akan menanggapinya dengan baik. Dan juga selama magang itu aku juga belajar cara komunikasi yang jelas juga, gimana sih komunikasi yang jelas sama klien itu, gimana cara kita minta bukti sama klien, apalagi kan kadang kan untuk nih setiap kantor itu kan kadang yang menangani untuk kita permintaan data itu kan beda-beda ya. Kadang kita nggunain bahasa ini tapi mereka kan nggak ngerti, ibaratkan kita ngomong sama orang awam sih sebenarnya kayak gitu. Jadi kita harus jelasin gimana kita butuh data ini Bu, gitu sih. Oke. Terus berarti nih kepercayaan diri Wela pasti udah meningkat drastis nih. Kalau rasa percaya diri sih tentunya ya, karena pengalaman magang ini aku ngerasa jadi tempat buat aku bisa ningkatin rasa percaya diri, walaupun kayak di minggu-minggu awal itu masih ragu ya sama kemampuan, aku masih sempat ragu sama kemampuan akademik yang aku dapat dari kampus, apalagi karena masuk ke dunia kerja nyata ya. Tapi setelah melewati beberapa bulan dan juga tim ngasih kepercayaan ikut serta dalam beberapa kerjaan, aku ngerasa rasa tidak percaya diri itu perlahan hilang, dan aku juga yakin bahwa aku punya kompetensi sih di bidang itu kalau nantinya akan berkarir sih setelah lulus di bidang tersebut. Oke. Terus menurut Wela nih dari beberapa hal yang kita bahas tadi, apa sih aspek yang Wela rasa yang paling berkembang dalam diri Wela? Kalau harus pilih satu aspek utama, mungkin aku yang paling ngerasa berkembang itu di aspek profesionalisme dan kemandirian kerja ya. Karena aku ngerasa kayak magang ini ngerubah pola pikir yang awalnya sebagai seorang mahasiswa yang biasanya kita di kampus itu disuapi materi sama dosen dan dikasih petunjuk detail juga sama dosen, tapi setelah magang di mana kita di posisi sebagai seorang calon profesional juga kan yang dituntut untuk inisiatif sendiri, teliti dan juga bertanggung jawab penuh juga tentunya dengan tugas yang diberikan senior. Jadi aku ngerasa berkembang menjadi pribadi yang lebih, sebenarnya agak lebay juga ya. Aku ngerasa kayak jadi pribadi yang lebih tangguh aja sih menghadapi tekanan deadline kerja, dan aku juga ngerasa aku mampu ngadepin problem akuntansi atau perpajakan di lapangan secara lebih mandiri dalam menyelesaikan kerjaan yang dikasih sama senior. Berarti pengembangan diri Wela sekarang udah oke banget berarti ya habis magang ini ya? Udah lebih baik sih dari sebelumnya. Wela, kamu atau Ya. aku benar-benar? Lanjut boleh. Viva mana? Aku ingin tahu nih, kamu kan bawa ini kan ke ketemu klien gitu. Kamu juga pernah dibawa ini enggak dinas keluar kota gitu? Enggak, aku belum pernah, Pip. Kalau untuk keluar kota aku nggak pernah. Paling jauh itu ya itu di Jakarta Utara. Itu udah paling jauh loh. Sebenarnya yang aku harapin di kantor itu aku ngarep juga sih kayak aku bisa dapat pengalaman audit yang banyak. Tapi aku nggak dapat pengalaman audit yang banyak. Mungkin karena kondisi juga ya kemarin. Jadi pas aku beberapa bulan magang itu, emang
kayaknya klien auditnya itu udah banyak yang mau hampir selesai juga. Tapi setelah itu belum ada lagi nih klien yang masuk, tapi di bulan April itu banyak klien yang masuk di pertengahan April, sedangkan di 30 April kan magangnya udah selesai ya. Jadi rasa kan kita harus cabut kan ya dari kantor. Sementara temen aku yang satunya lagi, yang anak magang juga, dia lumayan banyak tuh pengalaman auditnya. Karena dia kemarin terakhir di pertengahan Juni. Oke. Gimana Nurul? Ada pertanyaan lain yang lagi nggak untuk Wela nih? Sih banyak ini. Nah, oke. Menurut Wela sendiri tuh apa arti pengalaman magang gitu? Misalnya tuh. Menurut aku pribadi, pengalaman magang ini sebenarnya sebuah jembatan ya buat kita, di mana itu menjadi salah satu fase transisi terbesar juga bagi aku, di mana dari dunia teori kampus ke dunia kerjaan sesungguhnya kan. Magang ini bagi aku bukan cuman mata kuliah wajib di jurusan akuntansi yang wajib kita selesaikan, tapi juga sebagai pembuktian buat aku ke diri sendiri bahwa sebenarnya aku bisa mampu mempraktikkan ilmu yang aku dapat selama di kampus, selama di kelas, ke dalam tanggung jawab profesional di lingkungan kerja nyata. Oke. Gimana pengalaman magang itu mengubah cara pandang Wela terhadap profesi akuntan? Mungkin ada nggak? Kalau sebelum magang itu sih aku mandang profesi akuntan atau auditor itu kan sebagai pekerjaan yang monoton dan juga cukup kaku kan, karena kan hanya berkutat di balik meja, dimana yang kita hitung setiap harinya itu angka. Tapi setelah menjalani magang selama 5 bulan, pandangan aku juga berubah terhadap profesi tersebut. Aku menyadari kalau profesi ini sebenarnya sangat dinamis, dan profesi ini sebenarnya membutuhkan kemampuan analisis dan juga komunikasi yang baik untuk setiap stafnya. Jadi seorang akuntan atau auditor itu harus bisa membaca cerita di balik angka. Tentunya ibaratkan kita belajar di kampus juga kayak gitu kan, pasti ada beberapa dosen yang bilang laporan yang kamu buat itu harus bisa berbicara sendiri. Jadi aku ngerasa kayak seorang akuntan atau auditor itu juga harus bisa membaca cerita di balik angka itu, memahami bisnis kliennya, juga mendeteksi gimana risikonya, serta juga profesi ini dia harus tetap menjaga integritas dan harus siap bekerja di bawah tekanan. Kalau untuk tekanan sebenarnya emang tertekan sih sebenarnya, tapi ada menariknya juga. Oke. Kalau di pendapat Wela sendiri, pengalaman magang ini bikin Wela tetap mau nggak di profesi akuntan ini? Atau mungkin lebih melenceng dikit gitu, atau gimana? Sejauh ini ya, kan sebenarnya mungkin aku pernah cerita juga kali ya, aku kan sebenarnya kan kayak akuntansi ini kan bukan pilihan pertama juga, dimana ini kan pilihan kedua, tapi malah lulusnya di akuntansi. Tapi setelah magang, aku jauh lebih yakin karena sempat milih jurusan akuntansi di pilihan kedua, karena mungkin selama di kelas terkadang masih ragu juga kan, karena teorinya ada beberapa teori yang bersifat abstrak juga kan, apalagi aku ngerasa yang agak kacau itu kemarin di mata kuliah pajak 2 itu lumayan abstrak juga. Tapi setelah terjun langsung dan juga ikut serta dalam penyusunan laporan keuangan, perhitungan pajak, dan juga ikut dalam proses audit, aku ngelihat langsung di mana laporan itu sebenarnya sangat krusial bagi klien kita, dan aku ngerasa laporan yang bisa dibuat oleh seorang auditor itu merupakan suatu kebanggaan ya bagi auditor tersebut. Dan aku ngerasa hal itu membuat aku sadar sih bahwa ilmu akuntansi yang aku pelajari selama perkuliahan itu memiliki hasil atau dampak yang nyata buat klien.
Berarti Wela tetap mau ya, maksudnya masih ada minat lah untuk melanjutkan di Iya, profesi masih. akuntan ini. Insya Allah. Oke. Eh, kalau untuk nilai atau pelajaran hidup yang dapat Wela kutip dari pengalaman magangnya ada atau enggak? Pelajaran hidup. Mungkin selama magang itu aku belajar gimana kita menghargai proses dan juga gimana kita bersikap jujur atas kesalahan yang dilakukan agar kita bisa dikoreksi juga kan sama senior. Kalau contohnya nih kita nggak jujur sama kesalahan, gimana mau dikoreksi kan? Karena kan dampaknya juga langsung ke klien kan. Iya. Jadi langsung kita harus komunikasi, berusaha bersikap jujur juga dengan kesalahan, serta kita juga harus menyadari bahwa dunia profesional itu kita tidak di dunia profesional itu sebenarnya kita tidak bisa bekerja sendirian, karena aku merasa komunikasi yang baik dengan senior dan rekan kerja tim itu sebenarnya bukan salah satu sih, sebenarnya itu emang kunci utama dari keberhasilan suatu proyek. Oke. Kalau dari Viva mungkin ada lagi. Jika dapat mengulang waktu nih, pengalaman magang, apa yang ingin Wela lakukan pas pengalaman magang itu apa yang ingin dilakukan secara berbeda gitu? Kalau ngulang waktu ya berarti kan, jujur aja kalau aku bisa putar balik waktunya atau ngulang waktunya deh, mungkin aku bakal coba buat magang di kantor lain dengan skala yang berbeda mungkin, karena kalau cup tempat aku magang ini kan masih cup intern ya, belum yang gede kan, masih cup lokal, masih cup lokal juga. Mungkin aku bakal coba buat magang di skala yang lebih besar lagi. Sebenarnya bukan karena tempat kemarin itu buruk, tapi aku ngerasa aku mau coba dapat variasi pengalaman yang lebih luas aja sih. Karena aku juga penasaran gimana sih sistem kerja di cup yang gede itu, gimana prosedur auditnya, jenis industri kliennya juga pasti berbeda kan, serta budaya kerjanya juga tentunya berbeda kan antara cup lokal sama cup inter. Jadi kalau bisa ngulang waktu sih aku bakal coba di cup yang skalanya lebih besar. Oke, berarti kalau misalkan nih Wela dapat panggilan balik dari kafe tempat magang, Wela terima atau mungkin ya kayak Wela bilang tadi mungkin cari KAP yang lain? Sebenarnya ada 50-50 sih sebenarnya. Sebenarnya dari CAP juga udah menawari mau balik lagi atau enggak gitu kan. Tapi aku juga belum ngeiyain dan juga nggak bilang enggak gitu loh. Karena aku ngerasa kayak di kantor aku kan dapat pengalaman auditnya kurang ya. Jadi aku kayak punya ambisi buat coba deh magang lagi atau ikut itu loh program Kenaker buat magang lagi di CAP mungkin yang lebih gede sehingga aku bisa dapat pengalaman auditnya lebih banyak. Tapi sebenarnya aku kan nanya beberapa pendapat nih sama temanku juga, dia bilang kayak nggak apa-apa ambil aja tawarannya, kan ibaratkan kalau berproses itu nggak mungkin langsung ke atas kan, jadi kita mulai dulu nih dari CAP lokal, ntar bisa lanjut ke sini, jadi ibaratkan kita bisa nih jadi kayak itu jadi jembatan dulu buat kita ngasah ilmu lagi di sana. Kayak dosen penguji juga bilang gitu waktu aku sidang magang ya. Caranya kayak ntar kalau masuk lagi mungkin bisa tuh dapat pengalaman auditnya yang banyak. Tapi berdasarkan senior aku di sana kan ada juga tuh senior aku di sana yang itu dia masih kuliah semester akhir juga. Dia D4, dia BP22. Jadi selama di kantor itu dia awalnya juga magang, tapi dia lanjut ditarik lagi, dan itu tentunya juga udah tarifnya udah berbeda lagi kan sama yang magang sebelumnya. Itu aku kan nanya nih, Kak, dulu di awal-awal magang kakak langsung dikasih audit juga nggak? Aku nanya gitu kan, terus dia bilang enggak kok Wel, aku dulu juga megang kayak kamu, aku juga pegang kok accounting service-nya. Itu udah beberapa bulan baru nih aku diajarin buat dia real yang pegang satu klien itu loh, jadi dia real ngerjain dari awal sampai akhir, tapi masih harus
sering-sering konfirmasi sama senior, dan seniornya juga bantu. Tapi dia benar-benar menggarap satu klien itu dari nol. Jadi aku berharapnya mungkin kalau rezekinya balik lagi ke sana, aku berharapnya sih pengalaman audit yang aku dapat di sana bisa lebih banyak lagi sih. Oke, gimana Nurul? Ada pertanyaan lain lagi nggak nih? Kalau kan Wela di Jakarta kan. Iya. Kalau yang aku kan Jakarta itu kan kotanya tuh padat banget tuh, kayak semua kerjaan tuh di sana lah kan. Ada juga kan pasti ada juga tuh kejadian-kejadian yang negatifnya kan. Jakarta juga termasuk kota yang bebas dan juga rawan lah kan, copet mungkin atau penculikan atau gimana gitu. Nah, ada nggak saran dari Wela ke mahasiswa akuntansi, apalagi yang perempuan nih, untuk yang mau magang gitu? Iya. Mungkin kalau dari lingkungan ya, untuk mahasiswa akuntansi itu menurut aku sebenarnya kalau gaya berpakaian di kota besar itu ibaratkan ya siapa lo siapa gue kan sebenarnya, tapi sebenarnya menurut aku cara berpakaian di kota besar itu kita harus menjaga sih. Selain kita bawa nama baik keluarga, kan kita juga bawa nama kampus ya. Jadi usahain jaga pakaiannya, jaga tutur katanya juga, apalagi di lingkungan kantor. Di lingkungan kantor itu kan kalau kita sifatnya kan kerjasama ya. Jadi kalau kita misalkan di tahun ini ninggalin kesan yang nggak bagus, kan belum tentu mereka ngambil lagi kan tahun berikutnya. Jadi gitu sih. Tapi kalau mungkin untuk pemahaman akuntansinya, jadi aku nyaranin buat mahasiswa akuntansi itu diperkuat lagi sih pemahaman akuntansinya, pemahaman formula Excel-nya juga, pengaplikasian software-nya juga, apalagi untuk CAP yang masih nyediain accounting service kan, dan juga harus perbanyak pengetahuan di bidang auditnya juga. Oke. Menurut Wela tuh dari program magang yang diberikan kampus kepada kita tuh ada nggak yang perlu diperbaiki? Mungkin dari dasar kayak kerjasama antar kampus ke perusahaan-perusahaan itu gimana? Yang perlu diperbaiki mungkin ya, jika kampus bisa ngasih kita mata kuliah atau simulasi dengan format dokumen yang mungkin mirip dengan industri tempat kita magang, aku ngerasa sih mahasiswa kayaknya akan jauh lebih siap dan cepat tanggap juga sih saat mulai magang. Karena kan kayak format kertas kerja yang kita pakai di mata kuliah audit itu kan masih juga terbilang simpel ya. Sedangkan di KAB itu kadang mereka makanya itu yang udah jauh dari itu. Tapi sebenarnya maksudnya emang sama, tapi formatnya itu loh udah beda. Menurut Wela, dari Wela sendiri ada harapan nggak terhadap kerja sama kampus itu ke perusahaan-perusahaan yang lebih, misalnya kayak diperbanyak lagi mungkin, atau mungkin dari kan pastinya Wela ada cerita-cerita juga dari teman-teman yang udah magang kan, kayak ke perusahaan mungkin kayak yang kayaknya kalau kasihan juga deh kalau misalnya nanti mahasiswa yang bakal magang ngalamin ini di perusahaan ini gitu. Ada nggak harapan Wela? Harapan aku sih semoga kerjasama antar kampus dengan dunia industri, apalagi terutama di KAP ya, aku harapnya sih bisa berjalan dengan lancar, karena benar-benar magang di KAP itu aku ngerasa banyak manfaatnya juga buat mahasiswa, apalagi kita akuntansi kan sangat besar kemungkinan kita bakal kerja sebagai auditor kan. Dan selain itu aku juga itu sih berharap kampus, terutama jurusan sih, bisa membuat sistem pemetaan atau pembagian penempatan magang mahasiswanya itu dengan skala IPK agar proses seleksinya itu terasa lebih adil dan terstruktur. Mungkin ada bagi beberapa orang itu terasa kurang adil ya. Kalau dari teman-teman pengalaman Wela sendiri itu tuh, teman-teman Wela tuh ngerasain kayak ini adil nggak ya, selama kan ada pemilihan MOU itu kan, kayak ini rekomendasi kampus atau cari sendiri gitu. Menurut Wela tuh gimana? Ada beberapa juga sih sebenarnya ngerasa kayak gitu. Apalagi kan kita taunya nih yang dipilihin itu kan baru di tahun 2025 kemarin kan.
tahun sebelumnya itu kita milih sendiri, kita daftar sendiri, tapi kita harus terdaftar di ADM jurusan. Tapi kan kita yang daftar sendiri nih. Tapi semenjak di tahun 2025 itu benar-benar yang kayak tadi ranking ini sama jurusan. Ntar jurusan yang nyebar, tapi dosennya bilang sih pembagiannya kita sudah membagi dengan seadil-adilnya gitu. Tapi kan kita nggak bisa nutup faktanya juga kan. Setiap orang kan punya hak juga kan. Iya. Dia punya hak buat ngerasa kalau itu nggak adil gitu loh. Jadi mungkin kedepannya kalau bisa kasih aja sih mahasiswa hak buat pilih sendiri. Menurut aku itu sih. Tapi katanya sih dari beberapa dosen itu bilang biar nggak ricuh gitu loh. Karena dari tahun sebelumnya itu sempat ada kayak cutting nangis-nangis. Misalkan dia udah daftar di sini nih, tapi nggak keterima. Jadi dia tinggal di Hamin berapa, sedangkan nama dia belum terdaftar di salah satu cup gitu loh. Jadi untuk mengantisipasi kericuan itu, jurusan memilih buat metain masing-masing penempatannya. Menurut Wela sebelum magang itu kita pasti kayak ada nyiapin dokumen-dokumen kan, atau mungkin harus ada dokumen yang harus dibawa kita buat berangkat magang itu apa aja kalau boleh tahu? Mungkin dokumen yang perlu bawa kan dokumen pribadi juga ya, tapi kalau yang sifatnya akademik mungkin itu CV aja sih kemarin kalau aku ya. Berarti CV aja yang perlu disiapin sebelum magang ya? Iya, kalau aku CV. Terus mungkin kalaupun misalkan sertifikat aku nggak bawa, tapi kan dari jurusan udah ngasih file kita ke pihak KAP, dia udah ngasih. Jadi kalau misalkan ada nih aku nggak punya mas file ini gitu, tadi buka sendiri filenya. Oke. Gimana Afifah? Nah, mumpung lagi bahas CV nih, ada nggak nih tips and trick dari Wela untuk bikin CV yang bagus dan baik gitu? CV, mungkin kalian udah tahu juga sih ya kayaknya. Kayak menurut aku ya CV yang bagus itu yang ATS. Yang apa? Yang modelnya ATS itu loh. Yang isinya cuma tulisan tanpa ada warna gitu. Oh gitu. Karena kan dunia industri itu aku ngerasa sih, makanya aku sebelum bikin CV juga lihat dari itu juga sih, dari media sosial gimana sih CV yang bagus. Mana sih kita cuma perlu lihat di beberapa referensi aja sih. Tapi kalau untuk pengalamannya, mungkin cantumin aja sih pengalaman yang relevan sama yang kita dapat, yang berhubungan sama jurusan gitu loh. Tapi karena aku ada beberapa pengalaman atau training yang emang nggak aku masukin di CV, karena aku ngerasa kayak pengalaman itu emang nggak nyambung, nggak relevan sama sekali sama akuntansi gitu loh. Oke. Nah, dari berbagai hal nih yang udah kita bahas nih, ada nggak rasanya dari Wela yang masih mungkin belum kesampaian gitu? Mungkin salah satu hal yang relevan lagi menurut aku sama magang itu, yang penting banget itu ya ketahanan mental. Karena kita harus kuat, apalagi aku dapat cerita juga dari teman aku, dia yang sampai kerja sampai jam 2 malam loh, bahkan itu masih di kantor. Kalau aku kan paling mentok itu cuman sampai jam 10, karena di kantor itu alhamdulillah dia juga masih mikirin karyawannya capek gitu loh. Kami masih yang ngejar tenggo itu loh. Kalau bisa pulang cepat. Kalau masih bisa dikerjain besok ya udah kerjain besok. Tapi kalau emang udah dikejar deadline baru kerjain itu sampai lembur. Tapi aku yang pernah lembur itu baru sampai jam 10 malam, belum pernah yang sampai jam 2 pagi. Jadi menurut aku yang relevan itu penting buat ketahanan mental. Karena di jurusan akuntansi kan kita cuman nggak diuji seberapa pintar kita ngitung angka kan, tapi juga seberapa kuat mental kita buat dikejar tenggat waktu untuk tugas yang numpuk. Contohnya aja kayak yang tadi aku bilang, kayak kita dikejar-kejar sama tenggat pelaporan itu kan, SPT yang tanggal 30 April itu. Jadi aku benar-benar ngerasa kayak kejar-kejaran banget sama deadline yang udah ditetapkan sama pemerintah. Dan pada saat deadline itu semua staf di kantor juga kejar-kejaran, walaupun di kantor cuma 2 kan konsultannya, tapi semuanya kita berusaha buat nge-backup sih biar capai deadline-nya. Mungkin itu sih.
Oke, gimana Nurul? Masih ada nggak nih pertanyaan yang lain nih? Menurut aku Atau sebenarnya sudah cukup? udah cukup sih dari aku. Oke. Mungkin dengan berakhirnya yang Willa sampaikan tadi, mungkin berakhir juga lah wawancara kita nih. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Willa yang sudah berbagi pengalaman, tips and trik. Ya kan, Nurul? Ya, makasih banyak ya Ella sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Iya. guys.